Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di hari ke-20 di bulan Ramadan. Seperti biasa saya masih di kitab Masnawi. Kitab pertama, hari ini saya akan membacakan bait 566 sampai 577. Kata Maulana Rumi, tutuplah telingamu dengan kapas, lepaskan penutup mata lahirmu. Kapas telinga itu adalah telinga itu sendiri. Selama telinga itu mendengar, telinga batin akan selalu tuli. Jadilah tanpa indera, tanpa telinga, dan tanpa pikiran, agar kau mendengar panggilan. Kembalilah. Selama kau terlena dengan percakapan di alam ini, lalu kapan kau bisa menyadari percakapan di alam mimpi? Tutur dan laku kita adalah perjalanan lahir, sementara ada perjalanan batin yang melampaui langit. Indrawi hanya melihat daratan karena terlahir dari tanah kering, tetapi isanya ruh telah menapakkan kaki di atas lautan. Perjalanan tubuh kering akan jatuh di tanah kering, sementara perjalanan jiwa akan menampakkan kaki di dalam lautan, di dalam batin lautan. Karena umur kehidupanmu telah kau lewati di daratan ini, kadang di gunung, kadang di lautan, dan kadang di padang. Tapi di manakah kau akan temukan air kehidupan? Di manakah kau membelah ombak lautan? Ombak daratan hanya imajinasi, konsep, dan pikiran kita. Sedangkan ombak air keabadian adalah kesirnaan, mabuk, dan kefanaan. Selama kau hanya bisa mabuk ini, kau akan jauh dari mabuk itu. Selama kau mabuk ini, kau akan buta dari cawan itu. Percakapan lahir bagai debu. Biasakanlah mendiamkan diri untuk meraih kesadaran. Bait yang indah dari syair Maulana Rumi, dan kalau kita lihat syair ini sangat terkait dengan apa yang kita alami dan rasakan sekarang ini. Kita sedang berpuasa dan kita sedang berusaha untuk meningkatkan dimensi ruhaniyah kita. Makanya kata Maulana Rumi, tutuplah telingamu dengan kapas, lepaskanlah penutup mata lahirmu. Jadi pendengaran dan mata, keduanya ini adalah kita berusaha untuk mencoba melepaskan dimensi lahirnya. Jadi bukan pendengaran lahir maksudnya, bukan mata lahir. Kapas telinga itu adalah telinga itu sendiri. Selama telinga itu mendengar, telinga batin akan selalu tuli. Nah, ini yang kita maksud bahwa kapas telinga itu tidak lain adalah telinga itu sendiri, maksudnya telinga pada aspek lahir, mata lahir. Karena mata lahir ini hanya melihat lahir, telinga lahir ini hanya melihat, mendengar dimensi lahir. Dia tidak akan menembus dimensi yang lebih, dimensi batin, karena memang semuanya jalannya seperti itu. Lahir adalah lahir, batin adalah batin. Kayak di syair Maulana Rumi juga menjelaskan seperti itu. Maulana Rumi menjelaskan syaratnya memang seperti ini. Untuk kita melihat batin ya, kita harus mengaktifkan penglihatan batin. Nah, puasa ini yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu sarana bagaimana kita mengaktifkan dimensi ruhaniyah di dalam diri kita, sehingga kita bisa mendengarkan jeritan batin di dalam diri kita, melihat sesuatu yang lain selain dari aspek lahir ini. Jadilah tanpa indera, tanpa telinga, dan tanpa pikiran, agar kau mendengar panggilan, kembalilah. Maksudnya, tanpa indera, tanpa telinga, tanpa pikiran ini adalah dimensi lahir ya, lagi-lagi dimensi lahir, agar kau mendengar panggilan kembali, agar kita mendengar panggilan dari dalam batin ini, kembalilah, kembali ke asal muasal. Seperti di syair pertama Masnawi, dengarkanlah seruling bambu yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Nah, selirih itu sebenarnya ada dalam setiap orang,
Nah, tapi tidak semua orang mendengarkan lirih yang ada di dalam batin kita. Nah, salah satu caranya mengaktifkan agar kita bisa mendengarkan itu adalah, seperti yang kita lakukan hari ini adalah dengan berpuasa. Jadi karena tubuh kita sedang tidak aktif ya. Oleh karena itu yang aktif adalah dimensi psikis dan ruhaniah kita. Makanya kita bisa memanfaatkan baik bulan ini. Nah, agar kau mendengar panggilan, kembalilah. Kembali ini mengutip salah satu ayat Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Di ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Makanya yang dipanggil Tuhan kembali ini adalah yang memiliki nafsul mutmainnah, karena ayatnya begitu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke Tuhanmu. Kalau kita belum punya nafsul mutmainnah, itu tanda bahwa kita belum diajak Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Nah, oleh karena itu untuk memiliki nafsul mutmainnah tadi adalah ruh kita mesti berusaha mendominasi dimensi materi tadi untuk tidak terus-menerus mengikuti keinginan yang bersifat tubuh ini. Nah, makanya puasa yang kita lakukan ini adalah salah satu yang sangat bermanfaat bagaimana menundukkan keinginan-keinginan materi. Nah, selama kau terlena dengan percakapan di alam ini, lalu kapan kau bisa menyadari percakapan di alam mimpi? Jadi di alam mimpi kita bercakap-cakap, tapi seluruh fakultas lahir kita tidak aktif. Mata kita tertutup, kita juga tidak mendengar, dan begitu juga fakultas lahir kita. Tetapi di alam mimpi kita melihat, kita mendengar, kita mungkin merasakan sesuatu di alam mimpi. Jadi sama dengan di alam nyata ya, mendengar, melihat, dan seterusnya. Tetapi dimensi lahir kita semuanya tertutup, seperti itu. Artinya kata Maulana, kalau kita tidak membiasakan diri untuk mengaktifkan dimensi ruhania, maka otomatis yang lebih dominan ini adalah dimensi lahir. Nah, tutur dan laku kita adalah perjalanan lahir, sementara ada perjalanan batin yang melampaui langit. Maksudnya kalau kita terus-menerus hanya lebih concern kepada perjalanan lahir ini, maka tentu kita tidak akan memiliki satu perjalanan ruhania. Padahal mau tidak mau sebenarnya secara ruhani kita berjalan. Cuma langkah baik kalau sebenarnya kita menyadari perjalanan batin tadi. Indrawi hanya melihat daratan karena terlahir dari tanah kering. Tetapi isanya ruh telah menapakkan kaki di atas lautan. Nah, ini suatu perbandingan ya. Kalau ini indrawi ini adalah lahir tanah kering, tetapi ruh kita, Maulana Rumi selalu menjelaskan dengan mengikutkan sifat, misalnya isanya ruh telah menapakkan kaki di atas lautan. Maksudnya ini ruh kita senantiasa terkoneksi dengan hakikat yang tak terbatas seperti lautan. Perjalanan tubuh kering akan jatuh di tanah kering, sementara perjalanan jiwa akan menapakkan kaki di dalam batin lautan. Karena umur kehidupanmu telah kau lewati di daratan ini, kadang di gunung, kadang di lautan, kadang di padang. Tapi di manakah kau akan temukan air kehidupan? Di manakah kau membelah ombak lautan? Jadi lautan ini adalah simbol dari ilahi, dan makanya di manakah kau akan temukan air kehidupan. Jadi ketika kita terhubung dengan ilahi, maka sebenarnya kita terhubung dengan air kehidupan. Ombak daratan hanya imajinasi, konsep, dan pikiran kita. Sedangkan ombak air keabadian adalah kesirnaan, mabuk, dan kefanaan. Maksudnya satu ini hanya konsep ya, konsep. Dan satu ini adalah amal. Amal itulah yang kemudian dia bisa sampai kepada dimensi hakikat.
konsep ini, proposisi atau pikiran ini adalah hanya sesuatu yang menjelaskan di balik hakikat ya. Bukan hakikat itu sendiri, itu adalah pikiran kita sendiri. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita masuk ke dalam dimensi amal dan kemudian merasakannya. Ketika kita merasakan, tentu kita akan menambah dimensi keimanan ya, kalau kita hubungkan dengan konteks keimanan. Jadi yang bertambah iman itu sebenarnya konteksnya rasa. Kalau pikiran kita tidak paham bertambah iman itu dari sisi mana kalau pikiran. Tapi kalau rasa itu bisa kita rasakan. Nah, makanya kata Rumis, ombak daratan hanya imajinasi, konsep, dan pikiran kita. Sedangkan ombak air keabadian adalah kesirnaan, mabuk, dan kefanaan. Selama kau hanya bisa mabuk ini, kau akan jauh dari mabuk itu. Maksudnya fana. Kita tidak akan paham sebenarnya seperti apa fana itu, karena memang seluruh fakultas kita sambungkan ke dunia materi. Kita fana materi. Percakapan lahir bagai debu. Biasakanlah mendiamkan diri untuk meraih kesadaran. Nah, ini sangat terkait dengan konteks kita sekarang ini di bulan Ramadan. Kita berpuasa dan kita mencoba mendiamkan dimensi fisik kita ya. Kalau dimensi fisik kita diam, otomatis yang aktif adalah dimensi batin kita. Nah, oleh karena itu kita harus terhubung dimensi batin, kita melakukan kontemplasi, tafakur, agar kita meraih ma'rifat, ada manfaat ketika kita melakukan diam. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sesi kali ini di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada ingin komentar atau bertanya, silahkan komentar atau bertanya di kolom YouTube kami. Dan selamat berbuka puasa. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.